Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan. Dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Jalan rusak dan berlubang yang ada di Kabupaten Jember terus dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Bahkan tidak jarang masyarakat melakukan aksi perbaikan terhadap jalan berlubang agar tidak lagi menyebabkan kecelakaan. Namun Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono menilai maraknya aksi tutup lubang oleh masyarakat menandakan pemerintah belum hadir dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu Siswono meminta kepada Bupati dan jajarannya agar lebih peka terhadap kepentingan masyarakat. Dengan merealisasikan dana APBD yang sudah disahkan untuk membangun Kabupaten Jember, khususnya perbaikan jalan rusak agar tidak semakin parah, sebab fasilitas jalan yang memadai merupakan salah satu hak rakyat. Menilai seperti apa, sehingga apa yang dilakukan masyarakat ini, harapan saya agar UPD dalam ini rumah warga dan pengadaan air bersih ini segera tampil, yang mana ini APBD sudah berwujud menjadi sebuah peraturan daerah. Ini segera dilaksanakan, bahwa unit lembaga pembangunan ini terkait pengadaan barang ini segera semestinya sudah terbentuk lama, sehingga RUP dalam hal ini sudah clear ada. Namun demikian, setelah kita mencoba mengirim surat, ada konfirmasi via telepon dari staf komisi dalam hal ini Pak Karwi, ternyata baru 1 minggu ILP-nya baru terbentuk. Diberitakan sebelumnya, meski sempat dilarang dan dianggap sebagai aksi provokatif, gerakan tutup lubang jalan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat terus dilakukan, sebab kondisi lubang dinilai membahayakan pengguna jalan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebuah perahu jukung nelayan Puger nyaris tenggelam akibat dihantam ombak di pintu pelawangan Pantai Pancer, Kabupaten Jember. Beruntung 3 pelaut berhasil menyelamatkan diri dengan cara bersandar di batu karang. Detik-detik menegangkan semacam ini selaku dialami nelayan ketika melintas di pintu pelawangan Pantai Pancer, Kabupaten Jember. Perahu yang hendak pergi melaut untuk mencari ikan sering dihantam ombak besar hingga membuat perahu oleng dan nyaris tenggelam. Nelayan pun harus menyelamatkan diri dengan bersandar di batu karang sambil menunggu bantuan proses evakuasi dari nelayan lainnya. Selama 1 bulan terakhir, sebanyak 25 perahu mengalami kecelakaan saat melintasi pintu pelawangan Pantai Pancer Puger. Namun cuaca buruk berupa ombak besar disertai gelombang tinggi di perairan Laut Selatan ini tidak membuat sebagian nelayan Puger berhenti beraktivitas. Mereka nekat tetap melaut karena terdesak kebutuhan hidup sehari-hari. 24 perahu yang hancur itu. Ini ombak tingginya sampai berapa meter perkiraan? Ya bisa jadi 6 meter. Terus Sering terjadi sini 2, 3, 4, 1 sering terjadi. Tapi kalau mengenai korban jiwa nggak ada. Sebenarnya mereka itu takut. Tapi gimana lagi kalau nggak gitu? Makan apa anak dan istrinya? Padahal meskipun ombak besar itu memaksa terus. Ada yang takut libur, ada yang memaksa. Masih ada yang berani. Ya demi buat nafkahi anak dan istrinya. Pintu pelawangan Pantai Pancer di Kabupaten Jember ini merupakan jalur maut bagi perahu nelayan Puger. Selain merusak perahu, ombak besar di lokasi ini juga mengancam keselamatan jiwa para nelayan. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dengan peralatan seadanya, puluhan petani asal desa Balung Lor, Kecamatan Balung, melakukan pembersihan maupun pelebaran saluran tersier di area persawahan setempat. Hal itu dilakukan agar kebutuhan air bisa terpenuhi secara optimal. Kegiatan gotong royong pembersihan saluran tersier pada kali ini dilakukan setiap menghadapi musim tanam padi kedua, sehingga seluas kurang lebih 200 hektar baku sawah bisa terairi dengan baik. Namun demikian, petani juga berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar saluran irigasi tersebut dibangun pelengsengan sehingga bisa mengurangi penyerapan air. Oh gini Pak, masalahnya nomor 1 memang ini akan dimulai lagi untuk gado ya, untuk tanam. Ini yang dibutuhkan saluran air harus bersih. Jadi kalau memang kabloknya itu tidak tegas,
terus terang, lama-lama akhirnya susuk cacing menjadi cacingan, susuk senter menjadi susuk cacing gitu Pak. Maksudnya seperti apa Pak? Jadi selalu setelah panen itu pembersihan dan untuk pelebaran saluran itu dengan kablok itu memang dipertahankan Pak gitu. Dan lagi mohon dengan hormat kepada pemerintah kabupaten supaya diperhatikan masalah telengsengan ini Pak. Rencananya kegiatan pembersihan saluran irigasi pertanian tersebut akan dilakukan selama 3 hari karena irigasi yang harus dibersihkan adalah sepanjang 2 km. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Proses serah terima 419 paspor jamaah haji asal Jember diberikan langsung oleh Kepala Imigrasi kepada Kepala Kemenag Jember. Hal ini bertujuan untuk memangkas alur pelayanan kepada calon jamaah haji serta bentuk sinergi yang baik antara imigrasi dengan Kemenag Jember yang nantinya paspor tersebut akan didistribusikan kepada pemiliknya oleh Kemenag maupun KUA setempat. Menurut Kepala Imigrasi kelas 2 Jember, hal ini juga meminimalisir adanya kecurangan seperti pungutan liar kepada pemilik paspor oleh petugas maupun oknum lain. Kami telah bertemu dengan Kepala Kantor Kemenag baik dari Jember maupun dari Bondowoso, yang mana kami pada hari ini telah menyerahkan awal sebagian paspor yang telah selesai bagi calon jemaah haji. Untuk Kabupaten Jember itu sendiri sampai dengan hari ini kami telah menyelesaikan sekitar 419 paspor calon jemaah haji. Sudah tadi kami serah terimakan kepada Bapak Kepala Kantor Agama Pak Fahrul, karena ini juga menjadi bagian dari pengawasan kami di samping pelayanannya bahwa paspor itu diserah terimakan kepada Kepala Kantor Agama untuk sebagai tidak adanya penyimpangan ataukah kalau diserahkan kepada para pemohon tentunya akan lebih sulit karena mereka rata-rata sudah lansia. Jadi kalau kita serahkan kepada Kepala Kantor Agamanya langsung, itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari Kepala Kantor yang nantinya bisa nanti lengkap seperti permohonan yang diajukan kepada kami. Sementara itu, menurut Kepala Kemenag Jember, Fahrul Rozi mengapresiasi langkah imigrasi dan juga sinergi dengan pihaknya. Dengan penyerahan langsung ini diharapkan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kepengurusan paspor bebas calo dan pungutan liar serta transparansi kedua lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, alhamdulillah baru saja telah diserah terimakan oleh Bapak Kanit Imigrasi Jember sejumlah kurang lebih 419 ya, untuk paspor jemaah Jember dari kira-kira sejumlah 2.400-an ya. Jadi kebetulan tahun 2017 ini jemaah haji Jember cukup lumayan banyak. Dan ini seperti tadi saya katakan, mungkin saja masih bergerak dengan kebijakan tentang lansia, tentang penggabungan dan segala macam yang sampai dengan detik ini juknisnya pun sedang kami tunggu. Berapa nanti total akhirnya ketika nanti sudah ada perintah tentunya dari instansi yang lebih atas, ini dari Kementerian Agama pusatnya dalam ini. Dan saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kebersamaan dan kelancaran yang tentu saja kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beliaunya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, pelayanan yang lebih dekat, dan tentu saja akan diharapkan oleh masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Rumah warga Dusun Watu Kebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, roboh setelah terguyur hujan lebat semalaman. Atas peristiwa tersebut, rumah milik Gadung Wahyu Mukti T mengalami kerusakan parah. Beruntung saat peristiwa tersebut terjadi, pemilik rumah Gadung Wahyu Mukti bersama keluarganya tidak ada di rumah, sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Menurut tetangga, sebelum peristiwa terjadi, Tama melihat reruntuhan bagian bangunan, tak selang lama kemudian rumah tersebut roboh. Pak Tamam, ini rumahnya siapa ini yang roboh? Gadung Wahyu Mukti. Itu robohnya kenapa, Pak?
Ya, karena retak cagak yang tiang yang sebelah barat. Sebelah barat itu. Iya. Ditambahi curah hujan tinggi, Pak. Iya. Hujan sangat lebat tadi malam. Iya, ini tadi malam ya. Sangat lebat ya. Mbak, pada saat itu Mbak ada di mana? Di rumah ini, pojok ini. Oh, di rumah. Jadi saya tahu jatuhnya itu tahu persis. Ada tanda-tanda nggak Mbak sebelum Ada. Sebetulnya mau ada yang jatuh, Bu Anu itu lincah. Jadi saya keluar terus saya melihat itu doyong. Iya. Langsung roboh gitu. Roboh gitu ya. Roboh. Sejumlah warga sekitar membantu membersihkan puing-puing sisa bangunan yang roboh di lokasi kejadian. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Indi Rahmawati, pembatik asal Jember yang kini diberi kepercayaan Sekretaris Kepresidenan untuk membuat ribuan batik khas Jember yang dikenakan Jokowi saat acara kenegaraan atau acara seremonial lain. Dalam gambar, Jokowi terlihat gagah dan elegan dengan menggunakan batik asal Jember ini. Hal ini menjadi semangat Indi untuk terus berkarya dan mengembangkan usahanya ke Nusantara bahkan luar negeri. Dari batik lokal Jember, ternyata Presiden Republik Indonesia terpikat dan meminta batik tersebut dikenakan dalam sebuah event-event penting. Seperti dalam acara pertemuan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia baru-baru ini yang dihadiri oleh Presiden Jokowi 2 hari lalu. Dengan bangga, Jokowi mengenakan batik motif tembakau, kopi, dan dipadu dengan aneka pepohonan dan rimba di kawasan timur Indonesia, khususnya Jawa Timur. Indi Rahmawati, pembatik lokal Jember, mengaku senang karena batik hasil karyanya dikenakan Jokowi dan disenangi. Hal ini tak terlepas dari perjuangan Indi merintis dan memperkenalkan batik lokal Jember hingga ke istana. Dengan promosi yang terus digencarkan hingga akhirnya pihak istana tertarik dan senang mengenakan pakaian batik Jember. Dan tidak tanggung-tanggung, saat kegiatan HIPMI, Indi harus menyelesaikan 3.000 baju batik, khusus bagi tamu dan undangan berikut Presiden Republik Indonesia. Kita manfaatkan jaringan juga pertemanan yang ada di Jakarta. Kebetulan ini karena event nasional, event Rakernas, kebetulan kita juga Jember yang dipercaya oleh HIPMI Indonesia untuk mengerjakan batik Rakernas. Dan itu ada hubungannya dengan undangan kepada Bapak Presiden Jokowi. Jadi ada faktor keberuntungan juga pertemanan antara saya dan juga ada yang ada di Pas Pampres, Mas. Jadi dari HIPMI sendiri mendukung meminta untuk Bapak Presiden supaya mau mengenakan batik yang sudah kami siapkan khusus desain ini untuk HIPMI dan untuk dihadiri di acara Rakernas kemarin. Selain Pak Presiden, siapa lagi? Kemarin itu kebetulan ada Bapak Menteri Perdagangan, ada Pak Pramono Anung juga, ada juga Dirjen Pajak yang hadir juga di situ. Semua kita siapkan dari Jember, termasuk semua ukuran jahitan kita juga yang menyiapkan, Mas. Sampai berapa ribu, Mbak? Untuk acara Rakernas kemarin kita deadline 3 minggu 1.200 batik, Mas. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari harga Rp150.000 hingga jutaan rupiah, sesuai motif, corak, dan kainnya. Dari Wirologi Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ternak sapi perah yang digeluti oleh Bobi, warga desa Balung Lor, Kecamatan Balung ini ternyata sangat menjanjikan untuk menambah pendapatannya. Bagaimana tidak, dalam sehari saja 30 ekor sapi milik Bobi mampu menghasilkan susu segar sebanyak 250 liter. 1 liter susu sapi perah tersebut dibanderol dengan harga Rp10.000. Sehingga total pendapatan Bobi adalah Rp2.500.000 per harinya. Perawatan sapi perah ini juga relatif mudah, hanya membutuhkan pola makan yang teratur dan kandang yang sangat bersih. Namun untuk menjaga kualitas susu, Bobi selalu mengontrol kebersihan dan kadar air yang terkandung dalam susu. Kita awalnya kita sapi potong, tapi sejak 2000 kita sudah tahu bahwa sapi potong itu seperti apa, kita merubah menjadi sapi perah. Lalu kenapa kita merubah sapi perah? Karena sapi perah itu di mana kita dapat susu, dapat pedet, dan dapat anak, dapat daging. Jadi sapi susu itu kalau buat saya itu sangat menghasilkan, khususnya untuk petani, karena
Tiap kita ngasih makan pagi dan sore sudah kasih makan, baru sudah besoknya kita sudah dapat susunya, Mas. Jadi kita sudah dapat hasil langsung. Keesokannya sudah kita dapat hasil langsung. Kedepan usaha yang digeluti Bobby ini akan dijadikan tempat wisata edukasi agar pengunjung bisa menikmati susu segar hasil perahannya sendiri secara langsung. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terhambatnya proses pembangunan di Kabupaten Jember disebabkan oleh pembentukan unit layanan pengadaan atau ULP yang lambat. Sehingga pengerjaan pengadaan barang dan jasa di Jember belum terrealisasi dengan baik. Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mengaku menerima informasi bahwa ULP baru terbentuk 2 pekan lalu. Seharusnya ULP ini sudah dibuat jauh-jauh hari sehingga proses lelang sudah bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Karena sentral dari semua pekerjaan pemerintah khususnya terkait pengadaan barang dan jasa adalah ULP. Sehingga apabila kinerja ULP lambat, maka sudah semestinya Bupati memberikan teguran keras kepada Kepala ULP. Karena hal tersebut berdampak pada mandeknya pembangunan daerah. Feedback kembali kepada periode sebelumnya, bahwa RUP itu sebenarnya di awal bulan 2 itu sudah clear ada. Dan setelah itu masing-masing UPD, kalau dulu SKPD itu sudah mencoba melakukan mengantarkan dokumen kepada ULP. Yang selanjutnya ULP ini melakukan pengumuman terhadap komunitas konstruksi untuk pengadaan barang dan jasa ini segera dilakukan lelang, yang lelang. Namun demikian, ini jujur sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi di Jember khususnya di ULP ini sangat terlambat. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Usai rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi C DPRD Jember, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember atau Bapekap Edi Budi Susilo menepis anggapan bahwa pembangunan di Jember terhambat karena keberadaan ULP yang baru dibentuk. Menurutnya sejauh ini organisasi perangkat daerah atau UPD sudah mulai melaksanakan program kegiatannya dengan cara menampung usulan dari masyarakat. Namun Edi mengakui kegiatan OPD belum terlaksana secara optimal karena sejumlah kepala OPD masih belum definitif. Berdasarkan aturan program pembangunan yang nilainya di atas 200 juta rupiah, memang harus melalui proses lelang di ULP. Namun untuk proyek pembangunan yang menggunakan sistem penunjukan langsung pada nilai di bawah 200 juta rupiah sudah berjalan secara normal. Maka di RKPD kita kemarin hasil musrenbang itu mengakomodasi sekitar 45,sekian% itu adalah yang aspirasi yang dimasukkan. Nah, tinggal nanti itu yang kemudian digodok lebih lanjut menjadi dokumen RKPD dalam Sirenbang. Di Sirenbang itu nanti kemudian menjadi bahan untuk menyusun KUA PPAS. Disitulah kepentingan politik dalam hal ini perencanaan politis itu akan muncul di Banggar ketika pembahasan dengan tim GAR nanti. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Setelah ketua terpilih DPC Partai Hanura Jember Isa Mahdi dinonaktifkan dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Pusat Partai Hanura, dikabarkan bahwa Partai Hanura Jember akan menggelar musyawarah cabang luar biasa atau Muscaplup untuk mereformasi kepengurusan. Namun sejumlah pengurus pimpinan anak cabang atau PAC Partai Hanura Jember menolak keras rencana Musdalup yang rencananya akan digelar hari Sabtu mendatang. Mengingat proses gugatan pengadilan yang dilayangkan oleh mantan Ketua DPC Hanura Zainal Laili terhadap Ketua terpilih Isa Mahdi masih belum ada keputusan. Lebih dari itu, penyelenggaraan Muscaplup mendatang dinilai tidak sah dan melanggar aturan ADART karena dengan sejumlah PAC Hanura di Jember tidak dilibatkan. Ketua PAC Kecamatan Jombang Hardidik mengklaim bahwa sebanyak 20 PAC yang menolak diadakannya Muscaplup masih memegang SK yang masih berlaku. Pertama, bahwa untuk Munaslup Muscaplup itu yang ada di Kabupaten Jember untuk Partai Hanura itu, kami merasa PAC Kecamatan Jombang itu dilecehkan atau katakanlah ditinggal. Kronologisnya memang panjang dan ini sudah masuk di
kronologisnya masuk di pengadilan Jember yang belum ada putusan masalah status daripada ketua DPD yang lama, kan seperti itu. Jadi dengan adanya Musnalub yang akan datang ini untuk ditunda menunggu bagaimana keputusan pengadilan nanti. Dan kami selaku PAC dari Kecamatan Jombang merasa tidak diperhatikan. Masalahnya apa? Satu, SK daripada kami selaku PAC Kecamatan Jombang itu belum dicabut. Satu, belum dicabut. Yang kedua, tidak ada surat pemberhentian. Itu enggak ada. Undangan tidak pernah sama sekali kita diberi. Sebagian PAC ini mengaku khawatir konflik di internal Partai Hanura tidak kunjung berakhir. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Puluhan anak-anak desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Jember langsung mendatangi perpustakaan keliling yang baru pertama kali datang ke desanya. Mereka terlihat antusias membaca buku-buku favorit yang digemarinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semangat membaca anak-anak pedesaan sebenarnya cukup tinggi, sehingga diperlukan ketersediaan fasilitas buku yang memadai. Namun selama ini ketersediaan buku di kawasan pedesaan terpencil masih terbatas. Berbeda dengan anak-anak perkotaan yang memang dekat dengan pusat layanan perpustakaan pemerintah daerah, toko buku, jaringan internet, dan lain-lain. Anissa, salah satu siswa SD di desa Karangbayat ini, mengaku tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya yang memang berlomba-lomba membaca buku di perpustakaan keliling yang baru pertama kali datang ke desa mereka. Anak-anak desa ini berharap layanan perpustakaan keliling bisa sesering mungkin mendatangi desa mereka. Seneng ya, bisa membaca itu ya. Ini yang dibaca apa saja, Dik? Kenapa? Buku apa? Buku cerita. Ini cerita tentang apa ini yang dibaca ini? Mengenai warna. Apa? Mengenai warna ya, mengenai warna-warna itu ya. Ini sering datang ke sini, Dik. Sekarang cuma sekali. Baru pertama kali ini ya. Misalkan kalau sering ini seneng ya. Seneng ya. Jika perpustakaan ini sering datang ke sini seneng nggak, Dik? Seneng. Senangnya kenapa, Dik? Kenapa? Bisa baca-baca itu ya. Ini yang dibaca buku apa saja? Tentang? Oh, tentang itu hewan-hewan itu ya. Tentang hewan-hewan. Suka membaca, Dik? Suka membaca memang ya. Dari Kecamatan Sumber Baru, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Nah, untuk mengenang dan kembali memainkan permainan tradisional tersebut, mahasiswa Polije membuat permainan tradisional namun lebih modern, yakni diinstal pada komputer sehingga dapat dimainkan di mana saja. Menurut si pembuat, permainan ini sengaja dibuat agar generasi sekarang tak lupa dengan permainan tradisional zaman dahulu, yang sebenarnya juga tak kalah asyiknya dimainkan saat ini. Terlebih dengan sentuhan teknologi seperti 3D serta mampu dimainkan di komputer. Permainan berkonsep peperangan ini ke depan juga akan dikembangkan dan dapat dimainkan melalui smartphone. Dengan harapan pemuda-pemudi dapat memainkannya kembali dan tentunya sejarah permainan tradisional Indonesia masih bisa dipertahankan. Dasarnya apa? Nah, ide dasarnya itu karena anak sekarang tuh jarang ya main-main di luar itu seperti bermain ketapel atau tulup-tulupan. Kan waktu zaman saya itu apa namanya? Seperti ketapel itu asik lah main di luar itu. Ya main sama temen, ada interaksi antar sama teman tuh lebih menarik daripada bermain dengan gadget gitu. Ini sampai butuh berapa lama Mas pembuatannya? Pembuatannya sekitar 6 bulan. Waktu mengerjakan tugas akhir itu. Jenis-jenisnya game apa saja ini? Jenis-jenis game yang dibuat ini.
Ya cuma bermain tembak-tembakan itu. Itu nantinya akan dikomersilkan atau gimana? Ya dikomersilkan, kalau yang mau minta ya monggo silakan gitu. Rangkaian aplikasi apa aja yang dibuat sehingga bisa membuat itu? Oh, kalau seperti game engine-nya itu menggunakan Unity. Kalau desain-desain karakter atau desain tenda itu seperti menggunakan Blender. Ya, di Blender itu kita bisa menggunakan ya tools untuk membuat karakter-karakter 3D. Untuk karakter manusianya menggunakan 3D Make Human. Ya, jadi kita menggunakan 3 aplikasi itu. Kalau di luar masih belum ada yang game like ini. Belum ada. Ya. Terus ini diaplikasikan untuk ke Android bisa nggak? Kalau ke Android belum bisa. Apa kendalanya apa? Karena kalau di Android kan nanti beda tombol. Kalau di PC kan menggunakan keyboard, tapi kalau di Android menggunakan tombol untuk touchscreen itu. Jadi mungkin codingannya yang sedikit berbeda. Modifikasi. Sementara itu, menurut dosen pembimbing Didik mengapresiasi langkah para mahasiswa untuk membuat permainan tradisional ini kembali dipopulerkan di masyarakat. Diharapkan dengan pengembangan yang lebih baik, permainan ini dapat dikomersilkan dan dimainkan oleh masyarakat banyak. Gagasan ini timbul karena kita melihat fenomena saat ini, Pak. Kami melihat permainan tersebut semakin tergerus oleh zaman. Anak-anak atau generasi saat ini sudah mulai bermain teknologi sehingga lupa terhadap permainan-permainan masa lalu, alat-alat yang digunakan pada masa-masa itu. Kita semua tahu ada beberapa orang yang mengatakan generasi terbaik adalah generasi yang lahir tahun 90, 80, atau mungkin juga 70 termasuk di dalamnya. Gagasan ini untuk mengingatkan kita kembali terhadap suasana di masa itu. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin di sela-sela menghadiri kunjungan kerja di Jember beberapa waktu yang lalu. Mahfud menambahkan tidak ada tebang pilih kendati pelaku adalah anggota polisi. Polda Jawa Timur terus menyelesaikan berita acara pemeriksaan. Setelah itu secepatnya bakal dihelat persidangan karena barang bukti sudah mencukupi berikut pelakunya. Penembakan ya tetap proses berjalan, ya. ditangani oleh Polda Jatim, oleh Dirkrimum, Direktur Resersenya. Terus proses hukum kita tidak akan pernah keberatan untuk itu, dan kita transparan, terbuka, proses berlanjut. Ya kan kira-kira. Tahapnya. Nanti secara teknis tapi yang jelas masih dalam proses penanganan lanjut oleh Dirkrim. Ya nantinya mungkin proses selanjutnya untuk sidang sampai di Jember atau bisa di Jember, bisa di Surabaya, tergantung nanti putusannya. Ya penanganan bisa nanti di Jember, bisa di Surabaya. Tergantung kalau aman nggak masalah di sini, taruh sini kan kira-kira. Untuk anggota Polsek Bondowosonya gimana? Ya kalau misalnya ada pelanggaran berulang-ulang lebih dari 3 kali ya kita nggak butuh yang model-model gini lah, kira-kira gitu. Itu berapa lama nih kira-kira? Ya secepatnya, kita kan ada proses cepat murah. Ya kan kira gitu, itu harus dilakukan secepatnya, nggak ada semuanya cukup, udah nggak ada kesulitan lagi kan, nggak ada lagi nyari saksi, nggak ada, secepatnya, lebih cepat lebih baik ya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, oknum polisi Bribtu Bisma, anggota Brimopolda Jatim melakukan aksi penembakan terhadap Dedi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, usai terjadi cekcok di Jalan Raya Sultan Agung Jember beberapa waktu yang lalu. Lantaran pelaku yang mengendarai mobil bersama temannya diduga terlibat aksi kebut-kebutan dan akan diperingati oleh pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Aksi cekcok mulut di tengah jalan itu pun berakhir dengan penembakan yang menyebabkan Dedi tewas dengan luka tembak di kepala. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Tidak hanya Banyuwangi, Kabupaten Jember ternyata memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan produk coklat lokal. Apalagi gestur tanah di Jember tidak jauh berbeda dengan tanah Banyuwangi. Bahkan saat ini di Kabupaten Jember sudah ada 10 pabrik coklat lokal yang sudah beroperasi. Namun belum mendapat sentuhan yang serius dari pemerintah daerah.
Menurut Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Misnawi, Bupati Jember Dr. Faida memang sudah mempersiapkan kemajuan produk lokal Jember, sekaligus agar petani tidak bergantung pada tembakau saja. Namun sampai saat ini Misnawi mengaku belum ada tindak lanjut dari Bupati Faida. Di areal itu lebih luas bunganya, ya. Tetapi dari segi kultur Jember tidak kalah pentingnya juga, artinya juga cukup banyak potensi, terutama di daerah Kecamatan Sipo, Kecamatan Tanggul itu ada potensi di situ. Hampir sama dengan Banyuwangi bahwa Jember juga banyak perkebunannya itu banyak dimiliki oleh perkebunan besar, khususnya PT PN dan juga perkebunan swasta. Jadi perkebunan rakyatnya tidak begitu berkembang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1TV.